Perkenalkan, nama saya Umbu Agustinus Serendomu dari kelas 11 3J1. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan pengujian kesesuaian prototipe produk barang dan jasa KD 3.9. Stay tune ya. KD 3.9 menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang dan jasa. 1. Tahapan teknis prototipe produk. Prototipe produk atau purwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Berikut tahapan prototipe. Pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan. Working model dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Prototipe rekayasa atau engineering prototype dibuat seperti halnya working model namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk dilanjutkan pada tahapan produksi. Prototipe produksi atau production prototype, bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi, dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Qualified production item dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh, dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Yang terakhir ada model, merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun atau look like model, secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. 2. Pengujian sistem. Pengujian sistem bertujuan menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem dan melakukan revisi sistem. Menurut Somerville tahun 2001, pengujian sistem terdiri dari A. Pengujian unit untuk menguji komponen individual secara independen tanpa komponen sistem yang lain untuk menjamin sistem operasi yang benar. B. Pengujian modul yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan. C. Pengujian subsistem yang terdiri dari beberapa modul yang telah diintegrasikan. D. Pengujian sistem untuk menemukan kesalahan yang diakibatkan dari interaksi antara subsistem dengan interface-nya serta memvalidasi persyaratan fungsional dan non-fungsional. E. Pengujian penerimaan dengan data yang di-entry oleh pemakai dan bukan uji data simulasi. F. Dokumentasi berupa pencatatan terhadap setiap langkah pekerjaan dari awal sampai akhir pembuatan program. Setelah prototipe diterima, maka pada tahap ini merupakan implementasi sistem yang siap dioperasikan dan selanjutnya terjadi proses pembelajaran terhadap sistem baru dan membandingkannya dengan sistem yang lama. Evaluasi secara teknis dan operasional serta interaksi pengguna, sistem dan teknologi informasi. 3. Proses pengujian prototipe terbagi menjadi 4, yaitu A. Technical testing, dengan cara membuat prototipe yang merupakan perkiraan produk akhir. Pengujian atas kinerja prototipe ini dapat menghasilkan informasi penting tentang usia panjang produk, tingkat keusangan produk, masalah yang timbul dari pemakaian atau konsumsi yang tidak seharusnya, potensi kerusakan yang memerlukan penggantian, dan jadwal pemeliharaan yang tepat. B. Pengujian preferensi dan kepuasan atau preference and satisfaction, untuk menetapkan elemen yang dirancang dalam rencana pemasaran serta membuat taksiran penjualan awal produk. Ada 2 cara utama yang dibutuhkan pengujian ini, yaitu
Satu, meminta konsumen untuk menggunakan produk selama jangka waktu tertentu. Kemudian diminta menjawab beberapa preferensi dan kepuasan mereka. Yang kedua yaitu ada blind test, dengan sedemikian rupa sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk tanpa mengetahui nama merek atau produsennya. Selanjutnya C. Pengujian pasar simulasi atau simulate test atau laboratory test market, dengan produser riset pemasaran yang dibuat untuk memberi gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar. Model yang dipakai antara lain Basis, Designor, Assessor, dan Litmus. D. Pengujian pasar atau test market, dengan menawarkan sebuah produk di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin dapat mewakili keseluruhan pasar di mana produk tersebut nantinya akan dijual atau dipasarkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.